Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas body splash dari Cote d'Azur. Di sini aku punya 5 varian yang bakal aku kasih tahu ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi body splash yang kali ini mau aku bahas itu adalah Saint Pain seriesnya dari Cote d'Azur. Sebenarnya mereka nggak cuma ada 5 ini, ada banyak. Tapi di sini aku cuma punya 5 dan seneng banget karena cakep-cakep semua ternyata wangi, aku udah cobain. Yang pasti karena ini adalah body splash atau mungkin ini sekelas body mist kali ya, tapi di sini dia nama ini adalah body splash. Udah pasti kita nggak bisa mengharapkan SPL yang gimana banget, yang bener-bener strong, nggak akan se-strong parfum ataupun eau de toilette. Tapi surprisingly kemarin tuh aku udah cobain untuk spray dia di kertas-kertas ini sekitar 2 hari yang lalu. Ya, ternyata masih kecium wanginya di kertas-kertas. Ada yang udah soft banget tapi ada yang masih kecium banget. Nah, jadi menurut aku ini termasuk body splash yang dari segi ketahanan bisa cukup bersaing sih sama kelas eau de toilette. Apalagi ini tuh salah satu body splash lokal yang menurut aku harganya lumayan terjangkau. Ini tuh untuk kalian dapat 260 ml itu harganya cuma 100 ribuan aja. Jadi kayak nggak bakal habis-habis juga gitu mau disemprot-semprot buat kalian yang emang suka banget sama aroma-aroma yang ringan tapi tetap cium gitu kalau kalian tuh wangi gitu. Oke. Waktu dia datang sih sebenarnya dia nggak pakai box gitu-gitu ya. Nggak perlu juga pakai box karena emang mereka itu dari plastik ini botolnya. Masing-masing tuh punya jus yang berwarna-warni dan lucunya ini tuh bisa dibuka. Tuh. Jadi kalau misalnya habis kalian bisa pakai lagi kayak botol ya gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama karena ada 5 varian, aku akan langsung mulai aja. Di sini untuk yang kategori wanginya lebih ke arah fruity dulu, aku akan mulai dari yang crazy fruity warnanya ungu kayak gini, ungu tua, agak lumayan ungu tua dan ada gambar buahnya di sini aku lihat kayaknya ada melon di sini gitu ya. Jadi ini yang aku udah spray kemarin. Ya, ini masih berasa lumayan. Walaupun udah tipis banget gitu ya, di akhirnya lebih kerasa wangi kayak musky yang lembut gitu, tapi aku akan spray lagi, depannya. Tuh, kalian bisa lihat sprayernya lumayan misty dan halus banget butirannya. Aku akan spray juga di kulitku biar kalian lihat, nah dia tuh sebenarnya basah aja, cuman dia sama sekali nggak oily dan ini cepet banget keringnya. Oke. Oh, jadi ini tuh sesuai sama gambarnya, dia tuh wanginya lebih ke arah bebuahan yang lumayan bubble gummy gitu ya. Jadi kayak arahnya tuh ke arah permen karet dan ini tuh kayak permen karet rasa melon. Wanginya super fresh, juicy, juga sweet dan pokoknya menyegarkan. Pokoknya kebayang kayak wangi bubble gum yang rasa melon. Tapi makin lama lebih ke arah wangi kayak wangi pengharum ruangan gitu yang wanginya lebih ke arah wangi fruity. Jadi kalau di top notes dia tuh pakai orange dan juga green melon. Terus di middle notes-nya dia ada ozonic notes, terus melon juga dan juga transparent floral. Sedangkan di bottom notes-nya dia pakai musk gitu. Jadi emang mostly notes-nya dia tuh emang melon. Nah, ini buat sehari-hari buat kalian yang remaja itu kayak cocok banget. Dan menurutku karena wanginya melon juga masih berkesan fruity, kayaknya kalau cowok pun masih oke pakainya gitu. Walaupun dia sweet juga. Dari 1 sampai 10 aku bakal kasih nilai dia 7. Lanjut ke yang kedua, ini juga yang masih beraroma fruity, namanya aja udah fruit punch gitu ya. Jadi ini warnanya merah kalau yang ini. Nah, ini aku akan sniff wangi yang sebelumnya. Fruit punch ini termasuk yang salah satu dari yang kelimanya ini yang wanginya itu masih paling strong di kertas walaupun aku udah spray itu sekitar 2 hari yang lalu. Jadi walaupun namanya fruit punch, uniknya ini tuh wangi yang tersisa di base note-nya itu adalah lebih ke arah wangi woody sandalwood yang lumayan ada creamy-creamy-nya tapi berasa woody banget ya pokoknya. Dan juga wangi vanilla yang cukup bertahan gitu. Dan ini lumayan strong dibandingkan yang lain-lainnya. Aku akan langsung spray aja untuk top notes-nya. Oke, top notes-nya ini emang dibuka dengan aroma fruity, aroma yang buah-buahan yang seger-seger asem gitu, tapi ini lebih ke arah yang asemnya. Kalau yang tadi kan crazy fruit ini lebih ke arah kayak manis-manis permen karet gitu. Kalau ini tuh dia lebih ke arah kayak apa ya,
fruity yang lebih asem-asem dan seger, tapi dia dominan juga wangi sandalwood-nya. Dan dia ada sedikit hint of wangi-wangi floral kayak rose gitu. Oke, langsung aja aku baca notes-nya. Di top notes dia pakai pineapple dan apple. Jadi emang bebuahan tapi yang lebih cenderung ke arah asem. Terus middle notes-nya dia ada rose dan juga lily, sedangkan di bottom notes dia ada sandalwood, vanilla, dan musk. Jadi ini tuh lebih tipikal kalau di hidungku tuh lebih ke fruity vanilla yang sentuhan woody-nya lumayan kerasa juga. Ini walaupun fruity dia nggak berkesan buat anak remaja, ini lebih dewasa gitu kesannya. Jadi fruity-nya bukan tergolong yang ringan-ringan gitu, tapi lebih ke arah berat mungkin karena ada sentuhan woody-nya juga tadi. Ini bisa dipakai malam hari tapi bisa juga dipakai siang hari. Anyway, ini yang ketahanannya lumayan. Jadi aku cobain kemarin di baju dan dia tuh kayak keesokan harinya di baju masih nempel banget dan masih berasa. Jadi bajunya tuh aku gantung dan aku lewat-lewat aku masih bisa sniff wanginya dia. Kalau dari selera aku sendiri dari 1 sampai 10 aku bakal kasih nilai dia 8/10. Lanjut langsung ke yang warna hijau gitu ya, dengan botol yang bergambarkan bunga rose. Lucu ya, warnanya hijau tapi gambarnya adalah bunga rose. Base note-nya masih lumayan kecium tapi udah tipis banget. Lebih ke musky, ada sedikit wangi masih asem-asemnya gitu. Lumayan sandalwood-nya berasa juga. Nih, aku akan langsung spray aja wangi depannya. Oh, jadi wangi depannya ini tuh sebenarnya wanginya asem gitu ya, seger, lumayan ada berkesan sedikit sparkling. Citrusnya lumayan dominan kalau di depannya, tapi habis itu dia langsung kerasa wangi bunga rose seperti gambarnya di sini. Ini rose-nya rose yang fresh, yang seger, tapi juga terkesan seksi gitu ya, terkesan sedaktif gitu. Ini tuh sebenarnya lumayan familiar karena kayaknya arah-arahnya mungkin ke arah-arah Delina gitu ya, walaupun mungkin nggak sama persis. Karena beberapa parfumku yang dupe-nya Delina itu agak-agak arahnya ke sini vibe-nya. Makanya dia tuh kayak berkesan walaupun dia masih yang freshy kategorinya, tapi freshy yang berkesan mahal gitu, yang berkesan lumayan mewah gitu. Enak sih, enak banget. Di top notes dia pakai citrus, lychee dan juga peony. Di middle notes dia pakai jasmine, incense, rose, orchid dan juga lily. Sedangkan di bottom notes-nya dia pakai musk, sandalwood, patchouli dan juga amber. Ini wanginya sedikit lebih berat gitu daripada yang dua tadi. Kategorinya lebih ke yang fruity floral gitu, tapi floralnya juga lumayan dominan di sini gitu. Anyway, kalau aku disuruh kasih nilai dari 1 sampai 10, aku akan kasih dia 7,5 untuk seleraku. Oke, selanjutnya ini adalah yang warnanya pink dan gambarnya marshmallow, namanya adalah pink marshmallow. Ini tuh walaupun namanya marshmallow berkesan kayak gormong banget, tapi malah di hidungku ini lebih ke floral banget gitu. Jadi bener-bener nggak kayak wangi marshmallow. Base note yang tertinggal dia masih ada tapi udah soft banget, nyaris nggak kecium. Ini kayak musky, tapi masih kecium ada hint of white floral gitu kayaknya di sini. Aku akan coba spray aja di depannya. Oke. Jadi di hidungku bener-bener dari awal tuh lebih ke arah wangi bebungaan. Bebungaan yang dia sedikit sentuhan manis tapi ada sedikit pahit-pahitnya. Kesannya tuh kayak mature, mewah gitu ya. Jasmine-nya lumayan dominan walaupun dia cuma nggak pakai jasmine aja. Dan setauku ini notes-nya lumayan kompleks. Aku akan bacain di top notes dia pakai lemon, orange, petite grain dan juga bergamot. Tapi aku bener-bener nggak bisa dapet wangi citrusnya sama sekali. Di middle notes dia ada jasmine, rose, cedarwood dan juga bergamot. Which is yang berasa di aku tuh jasmine-nya, rose-nya juga ada sedikit memberi warna. Terus di bottom notes dia ada cashmere wood, ambrette seeds, dan juga musk gitu. Ini sih enak banget. Ini yang paling elegan, paling berkesan wanita dewasa yang sosialita vibe gitu loh kayaknya. Enak banget wanginya. Dan kalau aku disuruh kasih nilai 1 sampai 10, aku akan kasih dia nilai 8,5 karena aku suka banget. Tapi ini kayak bukan aroma-aroma buat anak remaja, bukan. Oke, yang terakhir ini adalah yang warnanya ungu. Namanya adalah Lily of the Valley. Kelihatan ya jusnya kayak paling lumayan berkurang karena kenapa? Tuh kalau dibandingin yang hijau atau yang lain-lain. Karena ini yang paling aku suka gitu. Jadi base note ya ini paling lumayan berasa juga. Dia masih sama berasanya sama kayak yang ini tadi. Base note-nya masih benar-benar berasa di akhir setelah 2 hari. Jadi ini lumayan strong wanginya dan ini lebih ke arah wangi yang floral.
Base note-nya tuh lebih kerasa musk and floral yang cakep banget, indah banget, dan masih berasa berkarakter banget. Aku akan spray depannya. Oke. Anyway, dia sama sekali nggak bikin bersin loh. Dari tadi aku nge-spray terus tapi nggak bersin-bersin. Jadi so far aman-aman aja jusnya. Di awalnya tuh lucu nih. Dia di awalnya tuh kayak ada aroma yang unik, green gitu. Mungkin ke arah green aku nggak pernah sniff sebelumnya. Tapi juga ada sentuhan bebuahan yang kesannya tuh dark gitu. Kayak blackberry, berry-berryan gitu-gitu. Baru habis itu dia masuk ke aroma bebungaan yang super dia strong berkarakter tapi juga berkesan lembut gitu. Jadi notes-nya itu di top notes dia pakai tomato leaves. Kayaknya itu yang memberi kesan green tapi unik. Aku belum pernah soalnya punya perfume yang ada notes tomato leaves-nya. Dan dia berpadu sama blackcurrant ternyata di awalnya. Makanya kayak ada kesan fruity-nya tapi fruity-nya yang lebih ke arah fruity yang dark gitu, berkesan dark gitu. Di middle notes dia pakai freesia, jasmine dan rose. Malah di sini tuh nggak ada Lily of the Valley-nya ya di notes-nya, padahal namanya Lily of the Valley. Dan di base note dia pakainya musk gitu. Ini adalah favorit aku dan dari 1 sampai 10 aku akan kasih nilai dia 9 gitu. Karena aku suka banget dan belakangan lagi sering banget aku pakai. Tapi ini emang tipikal wangi yang untuk lebih ke 20 tahunan ke atas juga kali ya, bukan yang untuk remaja-remaja gitu. Nah, jadi setelah aku nyobain mereka semua, untuk ketahanan di kulit sebenarnya tuh cuma sekitar 2 jaman. Ya setara body mist, body splash gitu ya. Nggak bisa SPL-nya se-strong dan setahan lama si perfume gitu ya. Cuman kalau aku spray di baju ataupun di kertas kayak gini, dia bisa banget bertahan kayak lebih dari 8 jam, 9 jam, 10 jam gitu. Asalkan selama nggak dipakai bener-bener panas-panasan atau angin-anginan banget gitu. Jadi menurut aku cukup worth it buat kalian cobain body splash dari Côte d'Azur ini. Apalagi mereka semua tuh udah BPOM, udah aman banget. Jadi kayak nggak perlu takut lagi kita sebagai konsumen untuk pakai produk mereka kalau kena kulit juga gitu. Oke, yang pasti itu aja yang bisa aku share kepada kalian mengenai body splash yang Saint Pain edition dari Côte d'Azur ini. Aku nanti akan taruh link pembeliannya di description box, jadi kalian nggak usah capek-capek cari, kalian tinggal klik aja di situ. Yang pasti kesimpulannya adalah yang paling aku favoritkan adalah Lily of the Valley. Terus yang nomor 2 aku paling suka tuh adalah si Pink Marshmallow yang wanginya sama sekali nggak ada hubungan sama marshmallow. Tapi ini aku suka banget. Dan dua-dua teratas tuh ada wangi floral. Kalian tahu pasti aku emang suka wangi-wangi floral. Baru yang terakhir adalah wangi fruity dari si Fruit Punch ini. Karena ini juga ketahanannya lama. Dan dia vanillanya lumayan berasa. Makanya aku juga lumayan suka. Kalian sendiri di rumah ada nggak sih yang udah nyobain? Dan kalau misalnya udah nyobain, please kasih tahu aku dong di kolom komentar yang mana yang paling kalian suka. Oke? Yang pasti thank you banget buat Côte d'Azur, Eloy Coco yang sudah kirimin aku produk-produk ini. Jadi aku bisa cobain semuanya dan bisa ngeracunin juga kalian di sini. Oke, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!